Lanjut lagi ngomongin TikTok kita. Video aku yang kemarin ya. Seperti biasa, jangan pedulikan baju aku atau rambut aku atau apa. Enggak. Gak usah pedulikan. Dengar ceritaku aja ya. Oke? Oke, ngomongin TikTok. Aku dibilang ketinggalan zaman. Ya, ketinggalan zaman ya. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku, doyan lah joget-joget di TikTok. Tak ngapain. Untuk menghibur ya, terhibur lah mungkin orang tuh ya. Tapi kalau aku ya malu aku. Belum ada mental aku untuk TikTokan gitu. Jadi ngomongin TikTok ya. Aku gak nyalakan TikTok. Nggak nyalakan orang yang joget lah apa. Enggak. Sebenarnya TikTok tuh bagus. Kalau ada bakat nyanyi-nyanyi, bakat joget, bakat joget ya joget lah keren ya kan. Yang penting jangan dia vulgar-vulgar kali lah ya kan. Malu awak nengok-nengoknya. Nah, atau yang mau jualan, nah, manfaatkanlah itu si TikTok itu. Bagus, positif jadinya ya kan. Yang kupermasalahkan sini ya kan, permasalahkan di sini ya. Kadang orang ini hanya supaya apa istilah terkenalnya itu ya, FYP, nggak tahu lah aku. Pokoknya gitulah, supaya viral gitu ya kan banyak ditonton orang. Ya cara melakukan TikToknya itu ya nggak wajar, nggak normal kok. Malah ujung-ujungnya mengancam nyawa. Contoh lah, hmm, kalau ini kejadiannya depan mataku, tapi dibilang apa namanya tuh bahaya nggak juga sih, cuman kalau aku bilang ya mengganggu lah ya. Memang jalan di dekat rumahku, jalan lalu lintasnya tuh nggak gitu rame memang. Satu dua lah kereta lewat. Jadi anak-anak gadis ini joget-joget tengah jalan itu ya. Hah? Ya nggak masalah sih sama aku. Ya, mau jalan joget lah kalian. Cuman kan takutnya kalau ada kereta lewat kayak mana. Kan mengganggu kayak gitu ya. Kayak di TV-TV itu tonton waktu itu. Ya cara apa? Aku lupa lah di berita. TikTok kan dia di ini di lampu merah. Begitu lampu merahnya nyala, langsung dia kucuk-kucuk langsung ke tengah jalan itu kan. Ah, lebih joget lah dia sih. Hah? Tahu-tahu cering berubah lampu merah jadi lampu hijau. Jalanlah kereta dia ketabrak dia. Nah, menyalahkan siapa? Nyalakan keretanya. Ya enggak lah, kau yang salah. Orang kok TikTok kan kok ke tempat-tempat yang nggak normal. Kok hanya di rumah atau halaman rumah kau ya bantai lah kau. Kau mau TikTok kan nungging pun suka hati kau. Cuman yang jadi masalahnya itulah. Kenapa pula kalian hanya supaya viral? TikTok kan kalian tengah jalan mengganggu orang. Hah? Terus nanti TikTok kan di pinggir tebing ujung-ujungnya terjun bebas kalian. Hah? Kayak gitu menyalahin siapa coba? Nyalain gunungnya, nyalain pejalan apa yang naik kereta itu. Ada-ada aja. Kayak waktu itu ada kejadian di atas pohon dia berjoget ya. Ujung-ujungnya jatuh, patah kakinya. Nyalakan siapa lagi? Pohonnya. Ya, enggak itu lagi. Kayak ada kejadian di mana itu ya lupa. Di TV juga aku nonton. Supaya kelihatan hebat. Hmm? Anak umur 10 apa 11 tahun ya lupa. Kok masih kecil kali lah dia. Supaya naik lah follower dia nih ya. Udah gila-gila TikTok dia pokoknya. Naik dia ke tiang listriknya. Terus rupanya ada yang nggak sedikit aja terbuka itu terkelupas. Si kabelnya ini, ngerti lah pokoknya gitu terkelupas. Tersenggol itu dia. Nyetrum. Hmm? Masuk ke dunia lain ya. Kalam barzah. Nah, bukannya terkenal ya. Malah nyungsep kalam barzah. Nggak jadi melanjutkan masa depan. Nah, itu yang aku maksud. Boleh, silahkan kembangkan bakat kalian di TikTok. Tuh, gunakan dengan cara yang positif. Bakat joget ya joget lah kau. Tapi ya itu loh aku bilang jangan lah joget yang sering kali tuh sampai ih aku kadang-kadang gini kayak misalnya sampai iklan-iklannya pun cewek TikTok sampai mak cakap menunjukkan dadanya. Ah, bukan iri sama dada bukan. Kan risih awak nih. Tunjukkan dadanya nanti pantatnya tuh gitu mesti kali kayak gitu ya kan hanya untuk cari uang. Nah, maksud aku gitu. Mau nari-nari lah kalian. Mau nyanyi-nyanyi. Jualan ya lebih bagus lagi jualan lah kalian. Hah? Atau tentang apa namanya tuh menyampaikan berita. Pokoknya gunakan dengan
cara-cara positif lah, sesuai bakat kalian masing-masing. Bagus hasilnya nanti, bermanfaat untuk kalian, menyalurkan hobi kalian, orang pun dapat manfaatnya dari situ. Cuman itu yang aku bilang tadi, lakukan di tempat-tempat yang normal aja lah, nggak usah yang aneh-aneh sampai hanya gara-gara supaya dibilang hebat. Di pinggir tebing lah kalian ini, naik apa ke tiang listrik lah kalian naik. Terus kayak ada perempuan juga waktu itu selfie tang apa lah nggak ngerti lah tuh. Yang di pinggir gedung gitu, nggak pakai pengaman dia. Terus dia selfie-nya tuh kayak mana aku bilang ya? Ngelewati gedung apa? Di luar gedung tinggi itulah dia. Jatuh terakhir dia. Hah, meninggal. Lakukan di tempat yang normal, wajar aja. Gak usah pikirin mencari follower apa segala macam. Masih banyak cara lain untuk cari makan. Jangan cari apa cari masalah hanya untuk nyari apa? Nyari penonton. Ngapain? Ya. Karena ngertinya aku kayak gitu. Lah saking hebatnya mungkin saking apa apa namanya tuh ketat kali persaingan TikTok itu. Aku pernah buat, cuman 2 video aja. Itu pun video si Arfi lagi jalan di gang sama video Yuanda ini, Yuanda joget-joget. Itu pun jogetnya kadang gara-gara adiknya nih, bukan joget joget apa-apa ya. Habis itu aku ya udah, aku orangnya sebatas tahu aja loh. Misalnya aku penasaran buat TikTok kayak mana. Aku coba, oh cara buatnya ternyata begini-begini. Udah. Dulu Instagram sempat aku punya. Hanya untuk buat hanya pengen tahu aja caranya kayak mana. Oh ternyata cara buatnya gini. Habis itu rasa aku semak kali di HP aku, menemui memori aku hapus lah. Males aku. Twitter pun kayak gitu. Hanya sekedar pengen tahu cara buatnya. Oh rupanya kayak gini. Ya udah. Habis itu hapus. Gak mau tahu. Makanya kadang-kadang aku suka bingung ya kan. Gimana caranya supaya bisa narsis kayak orang? Aku kok nggak bisa. Tapi memang mungkin dari jiwa aku nggak ke situ kali mungkin. Nggak salahkan kok kalian mau narsis, silakan lah menarsis narsis silakan ya kan. Karena kadang-kadang manusia kita kan ada yang suka kayak gitu. Silakan, nggak salah. Pakai filter pun kalian ya masa bodoh ya sebenarnya sama aku. Cuman kan aku orangnya padanya, ya. Karena gini loh menurut aku ya. Kenapa aku bilang aku nggak mau pakai filter apa segala macam itu? Supaya orang nggak terkejut. Contohnya kayak kawan aku. Mau cakep ini aku bukan bukan body shaming ya, nggak body shaming aku. Kawanku ini mau cakepnya ireng lah, kulit ireng. Pakai filter posting. Nah, terus putih kamu kan, putih aduhai lah. Rupanya tak kenalan kenalan lah sama cowok. Sekali ketemu lari cowoknya nggak mau lagi cuma sekali itu aja habis itu nggak mau lagi. Kan berarti cowoknya nih punya ekspektasi sesuai dengan gambarnya itu oh cantik putih gitu. Sebenarnya kan orang aku di manisnya, dibilang jeleknya enggak manis, cuman ya itu kulitnya memang gelap ya. Gimana itu akibat pakai filter dia kayaknya mengecewakan si cowok itu terkejut kok begitu juga kok ireng masih gitu dia. Ya udah tapi masih bagus ya si cowok itu ya, masih diladeni juga lah dimakan orang itu. Habis itu kok diajak ketemu nggak mau lagi. Terus gimana nasib kawan aku? Ya udah makanya aku bilang aja dia sempat marah sama si cowok itu ya. Dia diajak ketemuan kok malah diblokir dia ujung-ujungnya nggak bisa lagi tuh. Dia bilang ya aku terus terus apa terus terang aja lah sama kawanku ini. Dia bilang kok jangan marah ya. Mungkin ya menurut aku. Mungkin cowok itu mungkin ekspektasi dia sesuai gambar kau yang di Facebook itu. Di Facebook itu kau kan putih kelihatannya. Maaf ya, putih. Dia pikiran dia memang kayak gitu bentukan kau rupanya sekali ketemu maaf cakepnya kau kan ireng. Hah? Mungkin kecewa dia di situnya. Jadi kawan aku ya diam aja lah. Terus aku bilang makanya lain kali udah lah gak usah kau pakai filter tuh lagi. Biar orang gak terkejut jumpa kau yang asli. Gitu hilang. Tapi kok kalian mau pakai filter juga suka urusan kalian lah itu. Pribadi masing-masing. Cuman karena aku prinsipnya ya buat apalah kita menunjukkan kepalsuan. Bagus yang asli-asli aja. Aku ya. Aku. Dan kalian pula bilang nanti aku mau hakimi kalian. Enggak mau aku hakimi itu. Terserah. Terserah kalian aja. Kalian maunya gitu, aku maunya begini. Nah, ini balik lagi cerita Facebook tadi anak-anak tuh ya. Inilah makanya aku bilang sama kalian. Kalau kalian punya anak gadis atau ponakan, atau saudara, jagalah bagus-bagus. Kok bisa, memang terkesan kolot ya. Kalau aku pribadi bilang
Bagus nggak usah izinkan lah dia keluar-keluar berdua sama cowok. Kalau aku mau keluar juga ada lah yang mendampingi dia. Atau kalau misalnya takut kalian disangka kolot nih ya, takut nih kan, misalnya kalian disangka kolot. Misalnya anak gadis kalian ini, nah, misalkan aja lah, aku lah, si Ririn lah, aku. Oke lah, sini Sari bawa sama cowoknya ini keluar. Tapi nanti pasti kusuruh nanti ponakan laki-laki ikuti, diam-diam ikuti. Itu caranya. Jadi pergi kemana sih Nisa nih? Tahulah kami kemana nanti dia. Berarti adalah saudara dia yang jagain dari jauh. Nah, itu caranya. Gak usah kalian bebas-bebas ya anak gadis kalian itu pergi ke sana kemana sana. Ngeri zaman sekarang, woi. Ih, ngeri. Udah ya. Kayaknya mesin cuci aku udah siap. Menjemur aku dulu ya. Assalamualaikum.